Kalau daging lain lah harganya ya. Iya. Udah, udah ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan rahmat serta karunia darinya kita bisa mengikuti kembali kegiatan belajar daring pada hari ini. Alhamdulillah anak-anak ustazah, kita bisa melanjutkan materi kita pada hari ini untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Semoga anak-anak ustazah pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke ya, kita lanjutkan. Kalau minggu lalu kita sudah belajar materinya tentang kaidah kebahasaannya ya anak-anak ustazah. Nah, nggak apa-apa kita ulang-ulang ya, biar anak-anak ustazah tambah ingat ya. Nanti kalau misalnya ujian, ada tugas, jadi gampang ngerjainnya. Oke ya. Nah, bentar ya. Oke. Nah, minggu lalu kita sudah belajar ya tentang kata istilah. Lalu juga tentang kalimat definisi pada teks serta kalimat klasifikasi pada teks hasil laporan observasi. Nah, contoh dari istilah anak-anak ustazah seperti ini ya, masih ingat kan? Istilah itu apa? Jadi istilah itu adalah kata atau bahasa yang digunakan dalam suatu bidang tertentu. Ya, kalau dalam bidang kedokteran apa istilah-istilah yang digunakan, misalnya amputasi seperti itu, infus. Dalam misalnya pelajaran IPA, bidang IPA biologi ada ekosistem, embrio, ada juga abiotik. Nah, seperti itu ya anak-anak ustazah ya. Saya rasa udah cukup lah ya ustazah memberikan contoh-contoh kata istilah minggu lalu. Lalu juga ada kata definisi, yaitu ditandai dengan kata adalah, ialah, merupakan, yaitu, dan lain-lain. Nah, lalu juga ada kata klasifikasi. Ya, ada kata klasifikasi ini maksudnya adalah pengelompokan. Ya, misalnya jenis-jenis bunga apa aja, misalnya bagian-bagian bunga. Tapi bisa klasifikasi itu ditandai dengan adanya tanda koma, ya. Seperti ini. Kita baca dulu ya. Nih kita cari ya klasifikasinya. Kemarin kan udah kita udah Ustaz ajarkan ya kan, tapi nggak apa-apa lah ya supaya lebih paham. Kemarin kita yang belajar tentang ini ya. Nih bagaimana fungsi atau manfaat hutan bakau, kan banyak kan. Pokoknya dia kalau dia lebih dari satu penjelasannya berarti itu termasuk klasifikasi. Misalnya secara fisik hutan bakau dapat menahan abrasi pantai, saat datang badai hutan bakau berfungsi sebagai penahan badai. Lalu di samping itu hutan bakau dapat menahan intrusi. Ini kan ada 3 dia fungsinya, maka inilah dikatakan sebagai klasifikasi anak-anak ustazah. Nah, sekarang kita lanjutkan ya materi kita. Jadi hari ini kita akan menyimpulkan teks laporan hasil observasi ya. Nih, menyimpulkan isi teks hasil observasi yang didengar dalam bentuk diagram. Nah, sekarang kita baca dulu ya tentang manggis.
Oke, dengarkan, simak baik-baik apa yang Ustazah baca ya. Manggis. Manggis atau Garcinia mangostana L merupakan salah satu tanaman buah asli Indonesia. Manggis adalah sejenis pohon hijau abadi dari daerah tropika yang diyakini berasal dari Kepulauan Nusantara. Buah pohon manggis juga disebut manggis. Manggis berkerabat dengan kokam, asam kandis, dan asam glugur. Manggis menyimpan berbagai manfaat yang luar biasa bagi kesehatan atau biasa disebut sebagai pangan fungsional. Pohon dan daun manggis memiliki ciri khas. Tinggi pohon manggis rata-rata mencapai 6-25 meter. Manggis memiliki ciri daun rapat atau rimbun, duduk, daun berlawanan, dan tangkai daun pendek. Daun manggis tebal serta lebar. Pohon tegak lurus dengan percabangan simetri berbentuk kerucut. Semua bagian tanaman mengeluarkan eksudat getah kuning apabila dilukai. Manggis juga memiliki ciri khusus pada bunganya. Bunga manggis disebut bunga berumah dua. Pada pohon manggis, bunga betina yang dijumpai, sedangkan bunga jantan tidak berkembang sempurna. Bunga jantan tumbuh kecil, kemudian mengering dan tidak dapat berfungsi lagi. Oleh karena itu, buah manggis dihasilkan tanpa penyerbukan. Bunga manggis termasuk bunga sendiri atau berpasangan di ujung ranting, bergagang dan pendek tebal. Bunga manggis berdiameter 5,5 cm. Daun kelopak 2 pasang, daun mahkota 2 pasang, tebal dan berdaging. Berwarna hijau kuning dengan pinggir kemerah-merahan. Benang sari semu dan biasanya banyak. Bakal buah manggis bertangkai berbentuk agak bulat dan beruang 4. Kepala putih tidak bertangkai dan bercuping. Buah manggis berbentuk bulat atau elips. Warna buah merah tua kehitaman dengan bagian dalam putih. Berat buah bervariasi antara 75 sampai 150 gram. Buahnya mempunyai 4-8 segmen dan setiap segmen mengandung 1 bakal biji diselimuti oleh aril atau salut biji. Berwarna putih empuk dan mengandung sari buah. Buah manggis memiliki beberapa manfaat. Di kalangan masyarakat tradisional sendiri, buah manggis dipercaya bisa menyembuhkan beberapa penyakit seperti sariawan, disentri, amandel, abses dengan kemampuan anti peradangan atau antiinflamasi. Hasil penelitian ilmiah menyebutkan bahwa kulit buah manggis sangat kaya akan antioksidan, terutama xanthon, tanin, asam fenolat maupun antosianin. Dalam kulit buah manggis juga mengandung air sebanyak 62,05%, lemak 0,63%, protein 0,71% dan juga karbohidrat sebanyak 35,61%. Manggis buah asli Indonesia yang khas. Selain rasa yang manis dan penampilan yang enak dilihat, buah manggis yang juga memiliki banyak kandungan yang bermanfaat untuk kesehatan. Nah, itu tadi ya itu tadi contoh dari teks laporan hasil observasi dari buah manggis. Nah, jadi anak-anak ustazah, sebelum kita menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi ini, nah, coba siapa yang bisa kira-kira menemukan mana di situ yang ada kalimat klasifikasi macam kehidupan. Mana di situ yang termasuk kalimat klasifikasi? Ya. Oke, jadi ditandai dengan adanya tanda-tanda koma ya, bisa juga ya, tanda-tanda titik pun bisa. Nah, ini dia. Di sini ada pengklasifikasian tentang kekerabatan buah manggis. Ya, yaitu manggis berkerabat dengan kokam, asam kandis dan asam glugur. Lebih dari satu kan? Ya kan? Enggak hanya asam kokam aja enggak hanya kokam aja yang dijelaskan di situ. Dia juga menjelaskan ada kokam, asam kandis dan asam glugur. Inilah yang dimaksud dengan klasifikasi anak-anak ustazah. Mana lagi yang termasuk klasifikasi? Kita lihat. Yang menjelaskan lebih dari satu atau pengelompokan ya.
Nih, tentang pohon dan daun manggis memiliki ciri khas. Yang namanya ciri khas atau ciri-ciri itu pasti lebih dari satu. Ini dia ciri-cirinya. Tinggi pohon manggis rata-rata mencapai 6-25 meter, ya kan? Manggis memiliki ciri daun rapat, duduk daun berlawanan, dan tangkai daun pendek. Ini pun termasuk klasifikasi. Oke. Sekarang siapa yang bisa menemukan di mana letak kalimat definisi? Ya. Dalam hati aja jawabnya ya, Nak. Nah, jadi kalimat definisi ada di paragraf pertama, yaitu manggis merupakan salah satu tanaman buah asli Indonesia. Mengapa kalimat tersebut dikatakan sebagai kalimat definisi? Karena ada kata merupakan. Lalu ada lagi rupanya contohnya, yaitu manggis adalah sejenis pohon hijau abadi dari daerah tropika. Mengapa kalimat tersebut dikatakan sebagai kalimat definisi? Karena ada kata adalah. Paham ya anak-anak ustazah ya? Nah, kira-kira ada nggak ya yang bisa menemukan kata istilah pada teks tersebut? Ada yang bisa menemukan kata istilah? Nih, fungsional. Nih, pangan fungsional. Ini berkaitan dengan ekonomi ya anak-anak ustazah ya. Lalu juga simetri, ya kan? Eksudat. Banyak nih kata-kata istilah. Lalu juga mana lagi kita cari ya? Saya suka kalau nyari-nyari kayak gini, karena memang udah ada jawabannya di sini. Kecuali nggak ada ya kan? Elips bisa juga. Lalu inflamasi. Ini inflamasi, disentri, amandel, abses. Ini bisa juga ini kata istilah dalam bidang apa itu? Kesehatan, bisa kayak gitu. Lalu juga fenolat, antosianin. Nah, banyak kata-kata istilahnya ya. Nanti dicatat itu di rumah ya. Oke, udahlah ya. Jadi kita udah sama-sama paham tentang kaidah bahasa yang terdapat pada teks laporan hasil observasi. Nah, sekarang kita akan menyimpulkan suatu teks. Nah, jadi anak-anak ustazah, untuk menyimpulkan suatu teks itu tidak asal-asalan ya. Ingat ya. Jadi menyimpulkan suatu teks itu ada rumusnya, ada cara-caranya. Bukan terserah kita. Misalnya kita mau meringkas suatu teks yang misalnya dia agak panjang ya. Itu biasanya kan Ananda kalau meringkas itu terserah Ananda, misalnya mau letakkan yang bagian tengah aja lah misalnya, atau mau buat yang bagian ini aja lah. Misal ya kalau saya suruh Ananda sekali meringkas tentang manggis ini, observasi manggis ini, nggak boleh Ananda tidak boleh asal-asalan. Misalnya mau bagian ini aja lah diringkas karena menurut Ana ini penting, ini aja lah bagian ini aja diringkas karena ini menurut anak penting, atau bagian ini aja dipilih. Nah, ada rumusnya kalau kita mau menyimpulkan atau meringkas suatu teks, yaitu kita harus menemukan gagasan pokok atau ide pokok pada suatu teks. Apa itu gagasan pokok atau ide pokok? Adalah ide utama yang terdapat pada suatu paragraf. Maksudnya adalah inti. Jadi ide pokok itu atau gagasan pokok adalah ide utama atau inti dari sebuah penjelas. Itu dia, inti dari sebuah penjelas. Ya. Jadi catat ya, ide pokok atau gagasan pokok adalah ide utama ya atau bagian inti pada suatu paragraf. Yang bersifat umum
yang bersifat umum. Jadi gagasan pokok atau ide pokok adalah ide utama ya ataupun inti dari suatu paragraf yang bersifat umum. Ya, yang bersifat umum. Nah, bolehlah ya kita contohkan tentang manggis. Kalian lihat ada gambar pohon di sini. Sebenarnya Ustazah mau kalian itu meringkas ya, tapi dengan menemukan gagasan pokoknya. Tapi ini nanti ya. Berarti karena Ustazah mau Ananda sekalian itu meringkas tentang, menyimpulkan tentang buah manggis dengan membuat gambar pohon. Jadi Ustazah contohnya nggak pakai buah manggis ya. Contohnya kita pakai teks museum aja. Nanti enaklah kalian dapat jawabannya ya kan. Nah, kita buat contohnya dari museum aja ya. Nah, sebelumnya tadi kan udah tahu apa itu gagasan pokok. Nah, lalu di mana letak gagasan pokok atau ide pokok tersebut ya? Jadi Ananda sekalian, gagasan pokok atau ide pokok itu terletak di awal. Catat ya, kalau dia di awal berarti namanya deduktif. Ingat, kalau di awal namanya deduktif. Nah, kalau dia gagasan pokok letaknya di akhir namanya induktif. Catat, namanya apa kalau letaknya di akhir? Induktif. Lalu ada yang ketiga, dia letaknya ada dua, di awal dan di akhir, atau dikatakan juga sebagai campuran, yaitu di awal dan di akhir atau deduktif, induktif. Ada tiga. Lalu ada nggak gagasan pokok letaknya di tengah? Ya, tidak ada. Sampai sejauh ini belum ada gagasan pokok yang letaknya di tengah. Ya, untuk yang kelas 7 ini kita memang sempat Ustazah tahu ada dia letaknya di tengah, tapi jarang gagasan pokok itu letaknya di tengah, jarang sekali. Ya. Nah, jadi biasanya di tengah itu yang letaknya di tengah adalah sebuah gagasan penjelas. Penjelasnya yang letaknya itu di tengah, ya. Oke, kita contohkan. Kita lihat. Di sini paragraf pertama kita nih mau cari ringkasan untuk paragraf pertama. Jadi kalau mau meringkas itu temukan gagasan pokoknya dari per paragraf. Misalnya seperti ini ya. Museum merupakan salah satu tempat penting dalam upaya pelestarian sejarah. Museum adalah lembaga yang berfungsi mengumpulkan, merawat dan menyajikan serta melestarikan warisan budaya masyarakat untuk tujuan studi, penelitian dan kesenangan atau hiburan. Nah, jadi coba lihat, ini tentang apa kalau dibaca? Tentang museum. Apa itu tempat museum, ya kan? Paham nggak? Berarti anak-anak Ustazah, ini letak gagasan pokoknya ada di awal. Ini dia di awal, yaitu dia deduktif di awal. Ini umumnya. Kenapa? Karena waktu di awal kan dia menjelaskan tentang ya, secara umum dia menyampaikan bahwasanya museum itu adalah salah satu tempat penting dalam upaya pelestarian sejarah. Ya, kenapa dia dikatakan tempat yang penting? Maka dijelaskan di bagian penjelas ini lebih detail, lebih terperinci, karena museum itu adalah lembaga yang berfungsi mengumpulkan. Inilah dia kenapa dikatakan penting, merawat, menyajikan, serta melestarikan warisan budaya masyarakat untuk tujuan studi, penelitian dan kesenangan atau hiburan. Inilah mengapa dikatakan bahwasan museum itu merupakan tempat yang penting. Ini penjelasnya, paham? Inilah dia penjelasnya, dari museum sampai hiburan merupakan gagasan penjelasan dari ini tadi, gagasan pokok ini, museum yang dikatakan sebagai tempat yang penting. Dah, berarti yang dicatat di buku adalah bukan yang ininya yang diringkas, tetapi yang mana yang diringkas adalah yang bagian deduktif, bagian awal ini yang dicatat karena ini merupakan intinya. Oke. Kita cari ya yang paragraf kedua, tentang penjelasan tentang apa paragraf kedua. Nah, fungsi museum yang utama adalah menyimpan, merawat, mengamankan dan memanfaatkan koleksi museum berupa benda cagar budaya.
Dengan demikian, museum memiliki fungsi besar yaitu sebagai tempat pelestarian. Secara lebih rinci, fungsi museum mencakup kegiatan penyimpanan, perawatan, dan pengamanan. Jadi anak-anak ustazah, ini gagasan pokoknya adalah tentang fungsi museum. Karena di sini menjelaskan tentang apa-apa saja fungsi museum tersebut. Lihat, menyimpan, merawat, mengamankan, dan memanfaatkan koleksi museum berupa benda cagar budaya. Lalu dengan demikian, museum memiliki fungsi besar yaitu sebagai tempat pelestarian. Nah, ini ditekankan lagi dia, inilah ustazah katakan bahwasan memang ada kadang-kadang gagasan itu seolah-olah dia letaknya itu di tengah. Namanya para gagasan pokok apa ya, kalau saya nggak salah lupa saya namanya, ada memang beberapa paragraf itu yang letak gagasan pokoknya itu di tengah. Nah, tapi karena ini sama tentang fungsi, kita ambilan di awal aja nih. Jadi nak, sebenarnya nggak suka-suka kita, misalnya kita mau pilih di awal, boleh nggak ustazah? Nggak boleh, mesti kita baca dulu lalu kaitkan dia cocoknya gagasan pokoknya ini letaknya di awal apa di akhir. Nggak boleh terserah kita, misalnya kita mau pilih di awal aja, nggak boleh. Kadang bisa jadi di awal itu hanya sebuah penjelas, ya kan? Nah, nggak boleh. Jadi ya kita baca dulu, kita tentukan gitu ya. Berarti ini tentang fungsi museum yang utama. Nah, ini gagasan pokoknya adalah tentang fungsi museum yang utama. Paham ya anak-anak ustazah? Nah, atau fungsi museum aja juga bisa, karena semua ini dari menyimpan sampai pengamanan merupakan penjelasan ya dari banyaknya fungsi atau penjelasan dari gagasan pokok ini tentang fungsi museum, ya kan, berkaitan kan? Nah, gitu. Nah, yang ketiga nih, di sini menjelaskan museum dibedakan berdasarkan koleksi dan kedudukannya. Nah, jenis museum berdasarkan koleksi yang dimiliki dibedakan menjadi dua jenis, yaitu museum umum dan museum khusus. Museum umum adalah museum yang koleksinya terdiri dari kumpulan bukti material manusia dan atau lingkungannya yang berkaitan dengan berbagai cabang seni, disiplin ilmu, dan teknologi. Sementara itu, museum khusus adalah museum yang koleksinya terdiri atas kumpulan bukti material manusia atau lingkungannya yang berkaitan dengan satu cabang seni, satu cabang ilmu, atau satu cabang teknologi. Nah, ini anak-anak ustazah, dari ini sampai sini merupakan penjelasan dari ini pasti, ya kan? Ini letaknya deduktif juga, karena ini masih umum dia. Kan di sini mengatakan museum dibedakan berdasarkan koleksi dan kedudukannya. Kita kan perlu tahu apa rupanya perbedaan antara koleksi dan kedudukannya, ya kan? Nah, di sinilah dijelaskan kalau jenis museum berdasarkan koleksinya itu dibedakan menjadi dua jenis, katanya ada museum umum dan museum khusus. Ini penjelasan dari ini tadi. Museum yang dibedakan secara koleksi. Inilah penjelasan secara rincinya. Kayak kita belajar deskripsi kemarin, ada kan? Inilah dia umumnya. Umumnya. Ini dia khususnya. Penjelasannya. Itu anak-anak ustazah, berarti letaknya adalah di awal. Kita lihat penjelasannya tentang apa gitu. Lalu di sini terdapat 3 jenis museum. Kita kan perlu tahu apa saja 3 jenis museum itu. Maka di sini ustazah simpulkan, inilah termasuk ringkasannya atau inti dari paragraf tersebut. Ya, apa jenis-jenis museum tersebut? Ada museum nasional, ya kan? Adalah museum koleksinya terdiri atas kumpulan benda. Ada museum provinsi, ada kan? Ada museum lokal. Cocok nggak? Dikaitkan. Ini ke sini. Nih, penjelasan dari gagasan pokok ini. Karena dia menjelaskan karena dia ya, awalnya dia ingin memberitahu kita bahwasanya ada 3 jenis museum. Dijelaskanlah di sini. Mana yang mau diringkas? Bukan ini ya. Kalau ini yang diringkas salah. Inilah dia ya anak-anak ustazah yang diringkas ya. Oke, paham ya?
Oke, terakhir anak-anak ustazah, terakhir nih, paragraf terakhir. Jadi lihat nak, kita nggak capek kalau meringkas. Memang panjang, tapi yang kita ringkas yang awal-awal aja ya tadi, yang gagasan pokoknya aja yang kita ringkas ya kan. Dah, selanjutnya benda-benda yang dikoleksi di museum mencakup benda-benda dari berbagai disiplin ilmu. Dari disiplin ilmu geologi, koleksi museum meliputi fosil, batuan, mineral, dan benda bentukan alam lainnya seperti andesit dan granit. Dari disiplin ilmu biologi, yang dijadikan koleksi adalah rangka manusia, tengkorak hewan, dan lain-lain. Selain itu, benda koleksi juga merupakan peninggalan budaya sejak masa prasejarah sampai masuk pengaruh barat. Kita baca sampai sini aja ya. Nah, anak-anak ustazah, ini penjelasan tentang apa anak-anak ustazah? Tentang benda-benda yang dikoleksi Pak di museum tersebut ya kan? Atau dari disiplin ilmu mana saja benda-benda tersebut. Ya enggak? Jadi ini penjelasan dari ini. Ya kan? Ini khususnya dia perinciannya kalau di deskripsi. Ini dia yang umumnya. Benda-benda yang dikoleksi di museum mencakup benda-benda dari berbagai disiplin ilmu. Benda-benda apa saja itu rupanya, atau dari disiplin ilmu apa saja? Maka dijelaskanlah di bagian penjelas ini. Ada disiplin ilmu geologi, ada disiplin ilmu dari antropologi, ada juga koleksi yang peninggalan budaya sejak masa prasejarah. Ini kan tentang benda-bendanya nih, ada batuan, mineral, tengkorak, hewan, ada lagi budaya atau identitas suatu etnis, ya kan? Ada juga fosil. Nah, ini dia benda-benda penjelasan dari sini. Mana yang mau diringkas? Tentunya yang bagian awal, yaitu deduktif. Ini dia. Jadi anak-anak ustazah karena masih kelas 7 mungkin. Jadi memang contohnya gagasan pokoknya terletaknya di awal aja ini. Iya, jadi sebenarnya ini bukan suka-suka kita milihnya di awal, tapi memang begitulah. Ketika kita sudah baca, kita temukan dia intinya di sini, di awal. Ya, tentunya ada nak gagasan pokok di akhir atau campuran ya anak-anak ustazah. Nah, tapi di sini nggak ada, belum kita temukan. Mungkin nanti ya di teks lain ya. Oke, paham anak-anak ustazah sampai di sini. Jadi untuk tugasnya atau latihannya, ustazah kasih waktu 2 hari ya untuk pengerjaan. Nah, Ananda buat ini ya, buat bentuk pohon, gambar pohon seperti ini. Kita mau menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi tentang buah manggis. Nih, ini yang mau kita ringkas dengan menemukan gagasan pokok. Nah, jadi cari gagasan pokoknya per paragraf ya anak-anak ustazah. Berapa paragraf ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita lihat gambar pohonnya. Ada 5 kan? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi anak-anak ustazah, ini gambar pohonnya digambar seperti ini ya. Boleh diwarnai. Judulnya di bawah sini, manggis. Oke? Buatlah, terserah Ananda. Misalnya mau paragraf 1 di sini, kan cari per paragraf tadi ya. 2 di sini, 3 di sini, 4 di sini atau 5 di sini. Terserah. Ini udah ada loh kata kuncinya tentang ciri khusus bunga manggis. Ini cari nih paragraf keberapa ini. Kita cari ya ciri khusus bunga manggis. Nih, ya kan? Pada paragraf keempat, betul ya, tentang ciri khusus pada bunga manggis. Ini dia 4, 5. Berarti dari sini anak-anak ustazah 1, 2, 3, 4 dan 5. Gambarlah pohon ini supaya lebih menarik. Boleh diwarnai ustazah? Boleh. Ustazah kasih nilainya yang bagus nanti ya anak-anak ustazah. Kok bisa 100 ustazah kasih untuk Ananda sekalian. Ya, buat ya sebagus mungkin ya. Oke. Nah, sekarang karena ustazah sudah kasih tugasnya apa ya, kumpulkan 2 hari paling lama. Nah, jadi ustazah rasa cukup pembelajaran kita pada hari ini untuk menyimpulkan ya. Mudah-mudahan apa yang sudah ustazah ajarkan pada hari ini dapat bermanfaat untuk Ananda sekalian. Sekian dari ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.